Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Dini Widyastuti. Nah, dalam video ini saya akan membahas tutorial membuat page number otomatis di Microsoft Word. Jadi langsung saja kita buka lembar kerja di Microsoft Word. Nah, di sini saya sudah menyediakan contoh karya tulis ilmiah yang belum saya berikan halaman. Nah, di sini kita akan memberinya halaman dengan page number otomatis itu. Jadi, page number otomatis bisa kalian gunakan untuk menghalamani makalah, karya tulis ilmiah, skripsi, dan lain-lain. Langsung saja di sini, kalian harus tahu kalau di dalam lembar Microsoft Word ini ada yang namanya header bagian atas halaman, nih ya. Nah, dan ada footer bagian bawah halaman. Ini gunanya untuk meletakkan nomor halaman yang akan kita tulis di sini. Jadi, kalian bisa memunculkan header dan footer itu dengan cara mengklik 2 kali atau kita klik kanan lalu edit header. Nah, terserah kalian nih pengen yang mana. Setelah itu, untuk membuat halaman di lembar kerja ini, kalian harus membuatnya dengan format yang berbeda-beda. Misalnya untuk halaman cover, itu tidak perlu dicantumkan nomor halamannya. Kemudian untuk lembar pernyataan orisinalitas, untuk kata pengantar, abstrak, intisari, daftar isi. Nah, itu menggunakan bilangan Romawi. Sedangkan untuk di awal bab itu biasanya nomor halamannya itu letaknya di tengah bawah, sedangkan untuk halaman berikutnya di kanan atas, pojok kanan atas. Nah, langsung saja saya contohkan agar kalian lebih paham. Di sini, pertama kita klik dulu header footernya. Nah, di sini sama-sama header kan, berarti itu cuma satu bagian. Sedangkan kita memerlukan pembagian-pembagian setiap halaman untuk membuat format halaman yang berbeda. Jadi kita ubah dulu di sini supaya terbagi menjadi beberapa bagian atau section. Kalian klik di ujung di kalimat pertama di lembar halaman yang kedua ini. Lalu kita ke menu page layout, lalu kita klik bricks, kita klik next page. Kita cek di sini. Nah, sudah terbagi menjadi section 2 dan section 1. Berarti, dalam lembar kerja ini, dalam karya tulis ilmiah yang saya sediakan ini, sudah terbagi menjadi 2 bagian atau 2 section. Lalu, di sini ada tulisan same as previous. Itu artinya sama dengan halaman sebelumnya. Tetapi, kita tidak menginginkan itu, karena format halaman di section 1 dan section 2 itu berbeda. Jadi, kita harus menonaktifkannya dengan cara kita klik ini, link to previous itu. Lalu kita jangan lupa pergi ke footernya juga, link to previousnya dinonaktifkan. Sudah, setelah itu kita ke bab 1. Di sini kata pengantar, abstrak, intisari, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel itu mengikuti section 2 ya. Jadi kita perlu mengganti section 3 itu di awal bab 1. Di sini masih section 2. Jadi kita tutup dulu. Lalu kita ke bab 1. Nah, kita letakkan kursor di paling kiri atas tulisan, lalu kita ke menu page layout, klik bricks, lalu next page. Kita cek di sini, ini sudah menjadi section 3. Tapi, format di halaman awal bab itu berbeda dengan halaman selanjutnya.
Jika di halaman bab pertama, di halaman bab itu di awal, letak nomor halamannya itu ada di tengah bawah, sedangkan di halaman berikutnya ada di pojok kanan atas. Jadi di sini kita nonaktifkan dulu link to previous-nya, di footer-nya juga. Lalu supaya halaman di sini berbeda dengan halaman selanjutnya, kita klik different first page. Lalu jangan lupa nonaktifkan lagi link to previous-nya. Nah, di sini. Lalu sudah deh, kita lanjut ke halaman di bab 2 lagi. Kita tutup dulu di sini. Di bab 2 formatnya sama dengan bab pertama. Jadi kita ubah dulu di sini bagiannya. Di sini kan masih section 3. Jadi kita ubah ke section 4 dulu ya. Di sini. Nah, letakkan kursor di ujung paling kiri atas, lalu page layout, breaks, lalu next page. Kita cek di sini, ini section 4. Karena format halaman di bab 2 sama dengan format halaman di bab 1, jadi kita tidak usah menonaktifkan link to previous-nya. Dan di sini otomatis sudah tercentang different first page-nya. Begitu juga kita close dulu di bab selanjutnya. Kita cuma hanya perlu mengubah section-sectionnya ya. Sini kita pojok kiri atas, lalu page layout, breaks, lalu next page. Kita cek di sini sudah section 5. Sama kayak di bab 2 tadi, link to previous-nya tidak usah dinonaktifkan, different first page-nya juga otomatis terchecklist atau tercentang. Kita close. Kita ke awal bab 4 juga. Formatnya juga sama, tinggal ganti sectionnya. Letakkan kursor di pojok kiri atas, ke page layout, lalu ke breaks, next page. Kita cek, sini section 6. Link to previous-nya aktif, different first page-nya tercentang. Lalu kita ke bab 5. Kalian melakukan format yang sama ini untuk bab-bab seterusnya ya. Kita klik di ujung pojok kiri atas, lalu page layout, breaks, lalu next page. Kita cek, ini section 7. Link to previous-nya juga aktif, different first page-nya juga aktif karena mengikuti format di bab-bab sebelumnya. Lalu kita close. Terakhir, kita menuju ke daftar pustaka. Di sini daftar pustakanya cuma 1 halaman. Jadi kita ubah dulu page layout, break, sama next page. Nah, di sini merupakan section ke-8. Karena halamannya cuma 1, berarti kita tidak perlu membuat format yang berbeda. Jadi kita nonaktifkan different first page-nya. Dan jangan lupa nonaktifkan link to previous-nya. Nah, di sini seperti itu. Jadi misalnya daftar pustakanya ada 2 lembar, itu kalian harus centang different first page-nya ya. Kita close. Sekarang kita harus memberi nomor halamannya. Untuk di cover itu tidak perlu kita cantumkan nomor halamannya. Jadi kita langsung ke lembar pengesahan. Di sini kalian aktifkan dulu footernya, klik 2 kali. Lalu di sini karena kursornya masih di sebelah kiri, kita perlu menggantinya untuk meletakkannya di tengah bawah. Bagaimana caranya? Yaitu kita menuju menu desain, lalu page number, klik, lalu bottom of page. Nah, di sini kalian klik nih yang di tengah bawah. Nah, di sini halamannya itu otomatis akan tercantum 2 karena dia menghitung dari cover di sini ya. Sedangkan kita memerlukannya dalam bentuk bilangan Romawi.
Jadi kita ubah ke page number juga, format page number, lalu kita ubah di sini pilihannya yang angka Romawi ini. Lalu start at itu maksudnya dimulai dari angka berapa. Sini kita mulai dari angka 1 karena covernya kita tidak hitung ya. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita cek di bawah-bawahnya apakah sudah mengikuti formatnya. Sudah ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sudah sama semua. Lalu kita menuju ke section 3, yaitu yang di bab 1. Nah, di sini di bab 1 awal halaman itu kita kan berbeda ya. Jadi kita ke bawah, ke halaman bawah, kita sini, lalu kita ke page number lagi, klik bottom of page, ini sama ya di tengah bawah. Lalu kalian di sini kan mulainya dari 9, kalian atur dulu di sini page numbernya, format page number. Kita mulai dari halaman 1. Karena format halamannya berbeda, jadi kita juga memulai angkanya itu dari awal ya, dari 1. Lalu klik OK. Nah, di sini sudah teratur otomatis jadi 1. Lalu di halaman selanjutnya ini belum ada tercantum nomor halaman. Mengapa? Karena di sini different first page-nya ini tercentang, jadi dia tidak mengikuti format di halaman sebelumnya. Jadi kita tulis dulu di sini, klik di bagian header, lalu kita klik page number. Top of page ini maksudnya di atas ya, kalau bottom di bawah. Kita klik top of page, lalu kita klik yang di pojok kanan atas. Di sini otomatis akan melanjutkan format halaman sebelumnya, yaitu dari sini 1 kan, lalu yang di halaman selanjutnya 2 dan 3. Tidak diletakkan di bawah ya, tapi di atas, pojok kanan atas. Lalu kita lihat di bab 2. Di bab 2 ini juga mengikuti format penomoran halaman di halaman sebelumnya. Jadi di sini di awal bab itu 4, di tengah ya, di pojok di tengah bawah, lalu halaman selanjutnya di pojok kanan atas. Itu juga sudah otomatis karena kita mengaktifkan link to previous-nya tadi ya, dan different first page-nya juga mengikuti. Nah, di sini sudah benar. Di awal bab 3 juga letaknya di tengah bawah, lalu di halaman berikutnya di pojok kanan atas. Kita lihat juga di bab 4. Di bab 4 itu letaknya di tengah bawah, lalu di halaman berikutnya pojok kanan atas ya. Dan bab 5 juga halaman awalnya di halaman awal bab di tengah bawah dan halaman berikutnya di pojok kanan atas. Untuk daftar pustaka itu kita memberi nomor halamannya seperti format tadi ya, di tengah bawah. Nah, jadi kita ke menu desain, lalu page number, bottom of page-nya di tengah bawah. Nah, di sini akan melanjutkan dari halaman sebelumnya. Selesai kita memberikan nomor halaman di masing-masing halaman ini, lalu untuk mengganti jenis dan ukuran fontnya, kalian bisa klik 2 kali. Lalu di sini akan muncul ya. Sini sudah Times New Roman yang dipakai. Lalu ukurannya itu kalian bisa atur, misalnya ini lebih besar, 16 atau 14 misalnya. Nah, 16 misalnya seperti ini. Lalu kita lihat ke bawahnya. Di bawahnya itu otomatis juga mengikuti seperti format sebelumnya karena dia mengikuti format sebelumnya. Jadi misalnya dia ganti jenis font atau ukuran font, dia juga mengikuti. Lihat, kita cek. Nah, sudah. Tergantung kalian ya mau ukuran berapa supaya terlihat.
sini belum diatur, kita atur juga, kita samakan jadi 16. Di bawahnya juga akan mengikuti yang formatnya sama dengan ini. Ini juga kita ubah, klik 2 kali lalu ubah ke 16. Nah, kita lihat ke bawah, di bawahnya pasti juga akan mengikuti. Nah, juga kan. Jadi kalian hanya perlu mengganti di halaman pertama format itu. Jadi yang lainnya akan mengikuti. Jangan lupa kalau sudah kalian save di sini. Kalian save. Supaya hasil kerja kalian tersimpan. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat karena ini sangat membantu kalian untuk memberi nomor halaman secara otomatis saat kalian mengerjakan karya tulis ilmiah, skripsi, atau makalah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk dicoba di rumah agar kalian lebih terbiasa dan lebih menguasainya. Salah hilaf mohon maaf. Karena kita sama-sama belajar di sini. Saya cuma menyampaikan apa yang saya ketahui. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.